Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi koreksi fiskal terkait dengan pengisian SPT PPh Badan yang akan berakhir di bulan ini. Saudara pemirsa pajak yang saya hormati, istilah koreksi itu hanya terkait dengan laba rugi. Jadi tidak ada istilah koreksi itu terkait dengan neraca. Ya, jadi neraca ini kan perkiraan real ya. Jadi dia tidak boleh ada istilah koreksi. Karena dia harus real, harus dapat dipercaya, dapat diandalkan. Berarti harus sesuai dengan keadaan yang nyata menurut akuntansi. Jadi neraca tidak ada menurut pajak. Sehingga laba after tax pun harus setelah pajak pun itu menurut akuntansi. Bukan versi setelah koreksi fiskal labanya. Jadi laba akuntansi dikurangi pajak yang terutang, itulah laba after tax-nya. Nah, jadi rekan-rekan semua, berbicara laba rugi, maka kita berbicara terkait pendapatan dan biaya. Dengan demikian, pajak itu hanya mengatur tentang pendapatan apa yang dikoreksi dan biaya apa yang dikoreksi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 Junto 7 tahun 2021, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pasal terkait penghasilan itu diatur dalam pasal 4 ayat 1. Nah, yang dikoreksi adalah pasal 4 ayat 2 dan pasal 4 ayat 3. Pasal 4 ayat 1 secara umum adalah pendapatan-pendapatan yang dianggap menurut pajak ya. Ini pendapatannya ini. Sedangkan yang terkait final atau pasal 4 ayat 2 maka dikoreksi fiskal. Dan terkait tidak objek pajak juga dikoreksi fiskal 4 ayat 3. Sehingga pendapatan menurut pajak adalah pasal 4 ayat 1 dikurangi pasal 4 ayat 2 bersifat final dikurangi pasal 4 ayat 3 yang tidak objek pajak. Itulah yang akan dihitung kembali hasilnya dalam laporan pendapatan menurut pajak. Ya, sedangkan biaya itu secara akuntansi silahkan sesuai PSAK. Nah, dari biaya itu di dalam pasal 27 ayat 4 Undang-Undang KUP ditegaskan sepanjang pajak mengatur maka dalam hal ini ikutin peraturan pajak. Ya, kecuali pajak tidak mengatur, maka ikuti aturan PSAK. Nah, jadi yang diatur di pajak itu untuk biaya-biaya diatur di dalam pasal 6. Pasal 6 itu adalah biaya-biaya yang dapat diperkenankan, biaya dapat dijadikan pengurang. Sedangkan pasal 9 itu koreksi fiskalnya, tidak boleh jadi pengurang. Nah, di antara biaya-biaya itu ada yang memiliki masa manfaat 1 tahun atau lebih dari 1 tahun. Untuk masa manfaat 1 tahun silahkan di-expand atau di-cost. Tapi kalau lebih dari 1 tahun maka menurut pajak harus dikapitalisasi, artinya disusutkan atau amortisasi. Diatur dalam pasal 11. Nah, di antara laporan laba rugi ada istilah penjualan. Penjualan tidak akan ada istilah koreksi karena umumnya penjualan itu dari usaha itu semua bersifat tidak final. Kecuali usaha pokoknya memang bersifat final, maka semua dikoreksi pendapatannya, biayanya, maka menjadi 0 laba menurut pajaknya jika usaha pokoknya adalah bersifat final. Misal perusahaannya ini bergerak di bidang jasa konstruksi atau sewa tanah bangunan. Karena jasa konstruksi semua bersifat final, sewa tanah bangunan juga bersifat final, maka dengan demikian seluruh biaya yang terkait pun dikoreksi sehingga labanya 0, PKP-nya 0, PPh-nya 0 ya. Jadi dengan final itu selesai pembayaran pajaknya. Jadi bila tidak final pendapatannya, maka baru biayanya ada istilah koreksi fiskal. Nah, yang dikoreksi itu terkait pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh. Ya, namun demikian ada juga biaya-biaya yang tidak diatur di sana, diatur dalam peraturan menteri. Contohnya perbandingan 1:4 di PMK 169 tahun 2015 dan lain-lain. Sekilas tentang koreksi fiskal, nanti saya sambung lagi dengan yang baru.